Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa ia memerintahkan untuk segera melakukan negosiasi dengan Hamas untuk mengamankan jalannya pembebasan seluruh sandera yang masih ditahan di Gaza dan mengakhiri perang. Namun di sisi lain Netanyahu juga menyetujui rencana pendudukan Gaza secara penuh oleh militer Israel. Pernyataan tersebut muncul usai kantor penyiaran publik Israel pada hari Rabu lalu melaporkan sebuah komisi pemerintah yang mengawasi pemukiman sipil di tepi barat telah menyetujui pembangunan 3.400 rumah baru di wilayah tersebut. Masih bersama kami di Prime Market Highlights, pemirsa, kita ke informasi mancanegara. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan untuk segera dilakukan negosiasi dengan Hamas untuk pengakhiran perang di Gaza. Iya, pernyataan ini muncul beberapa hari setelah kelompok pejuang Hamas menerima proposal gencatan senjata yang digagas oleh Mesir dan Qatar. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa ia memerintahkan untuk segera melakukan negosiasi dengan Hamas untuk mengamankan jalannya pembebasan seluruh sandera yang masih ditahan di Gaza dan mengakhiri perang. Namun di sisi lain Netanyahu juga menyetujui rencana pendudukan Gaza secara penuh oleh militer Israel. Pernyataan Netanyahu yang kontradiktif ini muncul beberapa hari setelah kelompok pejuang Hamas menerima proposal gencatan senjata yang digagas oleh Mesir dan Qatar untuk membebaskan sekitar setengah dari sandera yang masih ditahan dengan imbalan gencatan senjata 60 hari dan perundingan menuju gencatan senjata permanen. Israel memperkirakan Hamas masih menyandera sekitar 50 orang, termasuk 20 orang yang diyakini masih hidup. Sementara lebih dari 10.800 warga Palestina masih dipenjara di Israel di tengah tuduhan kelompok hak asasi manusia atas penyiksaan dan kelalaian medis. Netanyahu mengklaim bahwa upaya untuk mengalahkan Hamas dan membebaskan semua sandera warga Israel akan berjalan dengan beriringan. Dan ini adalah untuk pertama kalinya Netanyahu secara langsung membahas potensi kesepakatan pertukaran sandera sejak Hamas mengumumkan penerimaannya atas proposal Mesir dan Qatar. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, 20 negara mengeluarkan pernyataan bersama yang mengecam rencana Israel membangun kawasan permukiman besar di tepi barat. Kecaman terhadap rencana Israel tersebut juga dikemukakan oleh PBB. Menteri Luar Negeri dari 20 lebih negara pada Kamis kemarin mengeluarkan pernyataan bersama yang mengecam rencana Israel membangun pemukiman besar di kawasan tepi barat. Mereka menilai langkah itu melanggar hukum internasional dan berpotensi memicu kekerasan lebih lanjut. Pernyataan tersebut muncul usai kantor penyiaran publik Israel pada hari Rabu lalu melaporkan sebuah komisi pemerintah yang mengawasi pemukiman sipil di tepi barat telah menyetujui pembangunan 3.400 rumah baru di wilayah tersebut. Proyek tersebut akan menghubungkan Yerusalem dengan Ma'ale Adumim, sehingga memutus keutuhan wilayah Palestina. Dokumen pernyataan Menteri Luar Negeri 20 negara itu menegaskan pembangunan tersebut tidak akan membawa manfaat bagi rakyat Israel, namun justru berisiko melemahkan keamanan, memicu lebih banyak kekerasan dan ketidakstabilan, serta menunda tercapainya perdamaian. Sementara itu, juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Stefan Dujarric pada Rabu lalu menyatakan PBB mengecam keputusan Israel memperluas aktivitas permukiman di tepi barat dan menegaskan penolakan PBB terhadap setiap bentuk pembangunan permukiman di wilayah pendudukan. Berbagai sumber IDX Channel. Lembaga pemeringkat S&P Global mencatat indeks PMI manufaktur Amerika Serikat di level 53,3. Angka ini meningkat dari posisi Juli 2025 yang berada di level 49,8. Industri manufaktur Amerika Serikat mencatat laju pertumbuhan tercepat dalam periode lebih dari 3 tahun terakhir. Pertumbuhan tersebut terutama didorong oleh peningkatan permintaan. S&P Global mencatat PMI manufaktur Amerika Serikat di Agustus 2025 kembali berada di level ekspansi atau di level 53,3 dibandingkan dengan posisi Juli 2025 yang berada di level 49,8 di Juli 2025. Level PMI manufaktur Amerika Serikat di Agustus ini juga berada di atas prediksi pasar yang memperkirakan indeks PMI manufaktur di level 49,5. Data tersebut menunjukkan permintaan terhadap produk industri manufaktur Amerika Serikat tetap solid, sekaligus menumbuhkan optimisme terhadap perekonomian Amerika Serikat di awal semester 2 2025.
Meski demikian, kenaikan tarif impor yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah ikut mendorong indeks harga penjualan composite ke level tertinggi dalam 3 tahun. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, di tengah ancaman sanksi pemberlakuan tarif resiprokal oleh Amerika Serikat, India dan Rusia mempererat hubungan dagang dan menargetkan kenaikan nilai perdagangan hingga 50% dalam 5 tahun ke depan. Rusia juga memastikan akan terus memasok minyak mentah ke India di tengah ancaman sanksi dari Amerika Serikat. India dan Rusia menargetkan peningkatan volume perdagangan bilateral hingga 100 miliar dolar Amerika atau setara sekitar 1.632 triliun rupiah. Target tersebut dipatok di tengah bayang-bayang ancaman sanksi dan tarif resiprokal Amerika Serikat. Dalam mendukung pencapaian target tersebut, kedua negara berkomitmen untuk mempermudah arus perdagangan dengan mengurangi hambatan tarif dan non-tarif. Adapun Rusia kini merupakan mitra dagang terbesar keempat India, sementara India adalah mitra dagang terbesar kedua Rusia. Rusia juga memastikan akan terus memasok minyak mentah ke India, bahkan di tengah ketegangan global dan sanksi yang terus membayangi. Melalui mekanisme khusus, Moskow menjamin pasokan energi ke salah satu mitra dagang terpentingnya di Asia tersebut akan tetap stabil dan tak terpengaruh oleh tekanan eksternal. Mekanisme ini dirancang khusus agar perdagangan minyak antara kedua negara tetap berjalan lancar, meskipun India terus membeli minyak mentah Rusia dalam volume besar di tengah sanksi barat. Impor minyak India dari Rusia akan dipertahankan pada level saat ini dan tidak ada gangguan yang diperkirakan terjadi dalam waktu dekat. Jaminan ini sangat krusial bagi India yang menjadi salah satu importir terbesar minyak Rusia sejak sanksi barat diberlakukan pasca konflik di Ukraina. Berbagai sumber IDX Channel. Thailand menyiapkan program tiket pesawat domestik gratis bagi wisatawan mancanegara. Ya, langkah ini diharapkan mampu menggairahkan pariwisata di luar kota-kota utama negeri Gajah Putih. Thailand menyiapkan program tiket pesawat domestik gratis bagi wisatawan mancanegara, di mana Menteri Pariwisata dan Olahraga Thailand Sorawong Thientong mengajukan anggaran 700 juta baht untuk program ini. Nantinya wisatawan internasional yang membeli tiket menuju Thailand akan mendapatkan tiket pulang pergi gratis ke destinasi domestik. Fasilitas ini juga termasuk jatah bagasi 20 kg bekerja sama dengan 6 maskapai penerbangan dalam negeri. Adapun setiap wisatawan berhak atas 2 tiket gratis atau dapat memilih sekali jalan sesuai kebutuhan perjalanan. Program ini direncanakan berlangsung mulai Agustus hingga Desember tahun ini dengan target 200.000 wisatawan mancanegara. Pemerintah Thailand optimistis skema ini bisa menghasilkan pendapatan langsung lebih dari 8 miliar baht dan total dampak ekonomi mencapai 21 miliar baht lebih. Program ini terinspirasi dari Jepang yang sukses mengalihkan arus wisatawan dari kota besar menuju destinasi sekunder. Dengan langkah serupa, Thailand berharap wisatawan tak hanya terpusat di Bangkok, Phuket, atau Chiang Mai, melainkan juga terdorong eksplorasi berbagai daerah lain yang menyimpan potensi pariwisata besar. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Microsoft memperketat aturan main bagi sejumlah perusahaan teknologi asal China. Ya, informasi yang kami hadirkan sesaat lagi, pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami.